Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah Maluku Angkat Senjata. Pada tahun 1521, Portugis berhasil menguasai Kepulauan Maluku dan memusatkan aktivitasnya di daerah Ternate. Tak lama, Spanyol juga memasuki Maluku dan memusatkan aktivitasnya di Tidore. Lalu timbullah persaingan di antara kedua belah pihak. Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate, sedangkan Spanyol dengan Tidore. Perang antara Tidore melawan Portugis. Latar belakang terjadinya perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari Banda yang akan membeli cangkih ke Tidore. Dengan perbuatan itu, Tidore tidak terima atas tindakan Portugis. Dalam perang ini, Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya, Portugis mendapat kemenangan. Dengan kemenangan ini, Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Upaya monopoli terus dilakukan. Sementara itu, konflik dan persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku ini harus segera diakhiri. Dengan mengingat kesepakatan dan perjanjian Tordesillas, maka diadakan perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol. Perjanjian damai dilaksanakan di Saragossa pada tahun 1529. Berdasarkan perjanjian Saragossa ini disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, sementara Spanyol berkuasa di wilayah Filipina. Dengan demikian, setelah ditandatangani perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Portugis semakin berkuasa untuk memaksakan kehendaknya melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kedudukan Portugis juga semakin mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Isi dari perjanjian Saragossa tersebut adalah yang pertama, daerah kekuasaan dan pelayaran Portugis adalah dari Brasilia ke timur sampai ke Halmahera, Maluku. Yang kedua, Spanyol berkuasa atas Meksiko ke barat terus sampai ke Filipina. Pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Kairun atau Hairun. Sultan Kairun menyerukan seluruh rakyat dari Irian atau Papua sampai Jawa untuk angkat senjata melawan kesaliman kolonial Portugis. Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Kairun dengan pertimbangan kemanusiaan. Sultan Kairun menerima ajakan Portugis. Perundingan dilaksanakan pada tahun 1570 bertempat di benteng Sao Paulo. Ternyata semua ini hanyalah tipu muslihat Portugis. Pada saat perundingan sedang berlangsung, Sultan Kairun ditangkap dan dibunuh. Tindakan yang dilakukan Portugis kala itu sungguh kejam dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Demi keuntungan ekonomi, Portugis telah merusak sendi-sendi kehidupan kemanusiaan dan keberagaman. Setelah Sultan Kairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babula atau putra dari Sultan Kairun. Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, semangat rakyat Maluku untuk melawannya semakin berkobar. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan, termasuk Ternate dan Tidore, untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Akhirnya, Portugis dapat didesak pada tahun 1575 berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1680, VOC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang semula sebagai sekutu, turun statusnya menjadi vasal. Sebagai penguasa yang baru diangkatlah putra kerajaan Tidore yang berhak sebagai sultan semestinya adalah Pangeran Nuku. Penempatan Tidore sebagai vasal atau daerah kekuasaan VOC telah menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku. Akhirnya Nuku memimpin perlawanan rakyat. Timbullah perang antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku melawan kekuatan Kompeni Belanda tentara VOC. Pangeran Nuku mendapat dukungan rakyat Papua di dalam pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Game Range dari Halmahera. Oleh para pengikutnya, Pangeran Nuku diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Amir Muhammad Syaifuddin Shah.
Dengan posisinya sebagai sultan ini, maka perlawanan terhadap VOC semakin diperkuat. Bahkan Sultan Nuku juga berhasil meyakinkan Sultan Al-Harar Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk bersama-sama melawan VOC. Pangeran Nuku juga mendapat dukungan dari para pedagang seram timur. Kapitan Laut Pangeran Nuku sebagian besar berasal dari para pemuka pedagang seram timur. Para pedagang seram timur ini memiliki kemandirian dan militansi yang tinggi. Dalam perang ini, Sultan Nuku juga mendapat dukungan dari armada Inggris EIC. Belanda kewalahan dan tidak mampu membendung semangat pasukan Sultan Nuku untuk lepas dari dominasi Belanda. Akhirnya Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat, melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya, yaitu tahun 1805. Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan tersebut, dikatakan bahwa terdapat tuntutan perlawanan keegoisan Portugis dari VOC yang bertindak semena-mena mendalam monopoli perdagangan di wilayah Maluku. Setelah rakyat bersatu, barulah para pemenang benar-benar kalah dalam perlawanan tersebut. Sekian tugas video dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.